kasih. Selamat hari Minggu. Shalom. Ya. Shalom semuanya, shalom. Terima kasih, kita bersyukur luar biasa kita ada lagi di hari ini di Minggu tanggal 23 karena kasih tanggal 22, karena kasih dan kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dengan reskotnya yang luar biasa, kita bagian dari bangsa Indonesia merasakan kemerdekaan yang luar biasa dan terus mensupport, mendoakan bangsa ini supaya semakin diberkati Tuhan, semakin diselamatkan dari segala ancaman, entah itu sakit penyakit, bencana, ataupun hal-hal yang merongrong bangsa dan negara kita. Mari Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah hari Minggu. Saya mengajak kita semua di rumah kita masing-masing, kita boleh bersaat teduh sejenak. Kita bersyukur, kita berterima kasih karena Tuhan boleh memberkati kita, menolong dan melindungi kita semua. Sambil keluarga Om Armstrong mengangkat pujian, kami berkumpul Tuhan. Masing-masing kita boleh berdoa dan bersaat teduh bersama. Berkumpul Tuhan di hadapan Bapa-Mu, menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Lu mah bikin lagu gue nggak? Biar belas kasihan-Mu Bapa.
Persilakan hambanya untuk melawat kita dalam doa pembukaan. Tuhan, di hari Minggu Kudus ini, di hari Sabat yang kami masuk ke dalam perhentian-Mu Tuhan, kami melakukan suatu ritual ibadah kepadamu dengan segenap keberadaan kami karena kami rindu kepadamu Tuhan. Kami ingin bawa segala beban hidup kami ke dalam kaki-Mu Tuhan, di bawah kaki-Mu Tuhan, dan kami akan mendengarkan firman-Mu sebentar yang akan menguatkan hidup kami, memberikan kami kekuatan di dalam setiap langkah kehidupan kami yang kami sedang lakukan di dalam bumi ini Tuhan. Tuhan, berikan kami kekuatan semua Tuhan untuk tetap bertahan dalam iman-Mu Tuhan, untuk setia beribadah kepadamu, dan di ibadah raya ini Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan melayani firman Engkau pakai dengan dahsyat urapi dia, yang memimpin pujian urapi semuanya Tuhan, semua yang terlibat dalam ibadah raya ini Tuhan, Engkau campur tangan, jemaat yang terlibat langsung dalam ibadah raya online ini maupun yang mendengarkan recording, Engkau juga berikan mereka kekuatan sukacita kepadamu Tuhan. Dan Tuhan sebagai hamba Allah, hamba tabiskan ibadah ini. Kiranya pertolongan Allah Roh Kudus menyertai ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Dan Allah akan menjaga kita semua dengan penuh sukacita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Gembala. Bapak Ibu yang terkasih, wow. Hari ini kita penuh dengan merah putih. Kita bersyukur kemarin kami sempat ada doa malam biasa sharing. Kalau Daud bilang di dadanya dia simpan Taurat, tapi Indonesia, di dada Indonesia merah putih. Kita pun tidak hanya di dada merah putih, tapi firman Tuhan yang akan menguatkan kita supaya terus ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya percaya tidak hanya merah putih yang melambangkan semangat kita, tapi saya ingin supaya setiap keluarga diberikan kesempatan menyaksikan kasih Tuhan. Sudah tinggal di bangsa dan negara yang luar biasa, punya kebebasan untuk beribadah, pastinya ada banyak kesaksian. Boleh Bapak Ibu, silahkan mau menyanyi, mau baca puisi, bermazmur bagi Tuhan, diberikan kesempatan. Mendahuluinya, Om Armstrong dan keluarga akan mengangkat pujian Allah Sanggup. Mari kita. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Om Armstrong, apa yang tak pernah dilihat mata? Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan
Puji Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Mungkin kita berubah, kadang-kadang kita merasa capek, kita merasa lelah karena berbagai situasi keadaan, sehingga mungkin kita tidak sempat terlibat dalam doa malam, dalam ibadah minggu, tapi Allah kita tidak pernah berubah. Dia tetap menolong kita. Saya persilahkan Bapak Ibu mau berbagi kesaksian menguatkan iman kita, saya persilahkan. Siapa saja boleh bersaksi. Sepertinya saya lihat ya Ken Indra luar biasa tuh. Kostumnya benar semangat banget. Ya. Ada Bapak Ibu, silakan. Kesaksian Bu. Siap, silakan Pak Indra. Tapi nanti saya persiapkan dulu Bu, yang lain dulu Bu. Oh gitu, oh jadi ada persiapan dulu ya, oke. Silahkan Bapak Ibu yang mau bersaksi. Menyaksikan. Ya, silakan Ibu Pendeta Lydia. Shalom semua jemaat Tuhan. Salam merdeka. Merdeka kita ya. Shalom merdeka. Ini bersyukur 76 bangsa kita boleh dipimpin Tuhan sampai hari ini. Banyak hal yang terjadi, tapi kita bersyukur ya kita ada dalam bangsa ini dan kita juga menjadi bagian dari bangsa ini. Sebagai ucapan syukur kami juga rindu untuk menaikkan satu pujian. Pujian ini kiranya boleh memberkati kita dan pujian ini pasti jemaat semua sudah tahu. Kita nyanyi sama-sama ya. Ya. Dirinya negeri ini Tuhan atas kehendak-Mu. Tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan, bukannya tanah ini. Tuhan melihat di setiap hati yang resah. Kekudusan yang punya-Mu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, Bapa jangan biarkan kebujuan noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Sekali lagi kami ulang dari awal Bapak Ibu. Dirinya negeri ini Tuhan atas kehendak-Mu. Tak tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan, bukannya tanah ini. Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang resah? Kekudusan yang punya-Mu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, Bapa jangan biarkan kebujuan noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu.
tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, Bapa jangan biarkan cabut jalan noda dosa, seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kami kembalikan kepada Ibu Welma. Wow, lagunya sangat memberkati, Bu. Terima kasih. Silakan Ibu Welma yang mau membaca puisi, dipersilakan. Berikutnya Bapak Ibu siap-siap, saya akan memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu. Silakan Ibu dari Kupang. Ya, ini puisi 5 menit yang lalu saya buat. Merdeka itu hidup. Merdeka itu jiwa. Merdeka itu hati. Merdeka itu punya makna. Merdeka dalam atma, merdeka dalam raga, merdeka dalam asa. Merdeka karena kasihnya, merdeka karena keadilannya, merdeka karena pemulihannya. Merdeka itu proses hidup, merdeka itu hidup bersama Sang Immanuel. Amin. Merdeka. Merdeka. 5 menit, ya. Bapak Ibu yang terkasih, ya. Terima kasih Bu Welma untuk puisinya. Biarlah kita merdeka dalam segala hal. Ya, silakan siapa yang mau? Ayo, saya tantang nih, ayo. Ada yang mau lomba kerupuk, silahkan. Ya, saya mau bilang Bu, ada yang mau panjat pinang, kebetulan di sini tidak bisa. Jadi ada yang mau menyanyi, saya persilahkan mau jangan kalah dengan dari Kupang, dari Sulawesi sudah menyanyi. Silahkan Bapak Ibu. Ada yang mau menyanyi? Pak Anton dan Ibu Siska. Halo Bu Lulu. Silahkan Pak Indra. Izin Bu Lulu, Pak Gembala. Silahkan, siapa? Sekali lagi salam merdeka buat kita semua. Merdeka. Merdeka, merdeka. Kita menyanyikan pujian ini. Mungkin dengan pujian ini kita diberkati semua. Amin. Dan kita sudah dimerdekakan di dalam Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku,
namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Haleluya. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun hidupku. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Merdeka. Terima kasih Pak Indra untuk kesaksian pujiannya. Kita semua diberkati. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, saya percaya kita semua pasti punya kesaksian dan kita boleh berbagi di minggu-minggu depan karena kita semua akan memulai mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Biar setiap kesaksian yang sudah disampaikan menguatkan kita semua bahwa hidup kita sudah dimerdekakan oleh Kristus Yesus dalam segala hal. Mari Bapak Ibu, kita tidak meminta, tapi kita mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran di rumah kita masing-masing. Kita menyembah Tuhan seluas-luasnya, kita agungkan Dia selama kita memiliki kesempatan untuk mempersiapkan kita untuk menerima firman Tuhan. Keluarga Om Armstrong akan mengangkat pujian Engkau Perisai. Saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri
di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun bukan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Sekali lagi, engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Kita berdiri di tengah badai. Dalam kekuatan dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang hidupku. Di saat badai bergelora, Badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sekarang. sekali lagi di saat badai bergelora, Badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sekarang. Kau akan ku tenang sebab Kau Allahku. tenang sekarang. Kau akan Ku tenang sebab Kau Allahku. tenang sekarang. Kau akan. Saya persilakan untuk hambanya. Satu di dalam doa. Bapa, kami mau menenangkan hati dan pikiran kami. Kami mau duduk diam di bawah kaki salib-Mu. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu tidak tinggal diam atas kami, Bapa. Roh Kudus-Mu berikan kami hikmat, beri kami pengertian dan pemahaman serta pewahyuan firman-Mu. Sehingga kami yang mendengar, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan, kami benar-benar dimerdekakan. Sehingga kami boleh siap menerima firman-Mu itu yang akan bertumbuh subur di dalam seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu Merdeka. Selamat ulang tahun untuk bangsa Indonesia yang ke-76. Kita percaya bahwa semua itu usia 76 tahun adalah usia yang dikatakan sudah sangat dewasa, bahkan sudah begitu banyak pengalaman yang dilewati bangsa Indonesia. Dari mulai kita mengalami masa-masa penjajahan, masa-masa di mana bangsa ini begitu terpuruk, tapi pelan-pelan Tuhan angkat, Tuhan pakai, bahkan Tuhan nyatakan kemerdekaan bagi bangsa ini. Terbukti sudah
76 tahun kita boleh ada, bangsa ini berdiri. Semua karena anugerah Tuhan. Lewat pemimpin bangsa ini, lewat anak-anak Tuhan, lewat campur tangan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Mari Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan, memperingati ke-76 tahun bangsa Indonesia ini, kita sama-sama boleh kembali melihat apa yang diinginkan Tuhan melalui kita orang-orang percaya lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan bagi kita saat ini. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita sekalian melihat dari sudut pandang 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai. Kita membacakan, Bapak Ibu boleh menyimaknya di rumah masing-masing. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat kemerdekaan ini, banyak sekali orang-orang yang mendefinisikan apa arti dari kemerdekaan yang sesungguhnya. Apa arti kemerdekaan yang dimiliki orang percaya secara khusus bagi gereja Tuhan, bahkan bagi bangsa ini di mana kami tinggal. Tadi kalau kita mendengar sajak puisi daripada Ibu Welma, merdeka dari keadilan, merdeka di dalam kasih, merdeka di dalam persatuan. Begitu banyak sekali. Jikalau kita melihat bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, ketika kita mendefinisikan arti merdeka, pasti kita memiliki sudut pandang masing-masing. Namun pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk melihat dari sudut pandang 1 Korintus pasal 13 dengan tema yang saya pilih, yaitu kemerdekaan orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari awal saya sudah memberikan pernyataan bahwa 76 tahun bukanlah usia yang lagi masih anak-anak. Karena 76 tahun menandakan bangsa ini sudah berdiri begitu lama. Bahkan bangsa ini telah menerima kemerdekaan yang begitu penuh diperjuangkan oleh para pahlawan. Kita yang ada di dalamnya saat ini, bagaimanakah mendefinisikan kemerdekaan itu bagi gereja Tuhan, bahkan bagi bangsa ini? Mari kita melihat ada 3 hal yang saya bagikan, tanda orang percaya yang sudah merdeka di dalam Tuhan. Yang pertama yaitu hidup bagi Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kita berkontribusi, kita memberikan satu hal yang bermakna, satu hal yang bisa menjadi panutan, satu hal yang bisa menjadi pedoman bagi orang lain. Tidak hanya bagi orang lain, tentu bagi diri kita sendiri. Apakah kontribusi yang selama ini sudah kita berikan bagi gereja Tuhan, bahkan bagi bangsa ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Kenapa saya melihat dari sudut pandang kasih, ketika kita sudah terlalu sering banyak sekali mendengar definisi kasih, tetapi ini saya bawa masuk ke dalam kemerdekaan. Apakah yang berkaitan antara merdeka dengan kasih? Tentu jelas Bapak Ibu, di dalam hal kontribusi tentang kasih. Kalau begitu banyak sekali kita sudah mendengar, kasih itu sangat mudah sekali diucapkan, tetapi kasih juga terlalu sulit untuk kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Begitu banyak sekali Bapak Ibu, kalau kita melihat merdeka itu, setiap orang, bahkan kita saat ini, merayakan kemerdekaan. Tetapi bagaimanakah, apakah sudah benar-benar
kita merasakan, bahkan kita pun merdeka di dalam kasih yang telah Tuhan berikan bagi saya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Merdeka dalam hal apa, Bapak, Ibu? Merdeka dalam hal kita boleh membawa sukacita itu, membawa kasih yang Tuhan telah berikan bagi kita kepada orang lain. Sehingga pada akhirnya kita bisa berkontribusi bagi sesama kita di dalam kasih. Bapak, Ibu, saudara dikasihi Tuhan, ayat yang pertama. Kalau semua orang hanya pandai saja untuk mengatakan, tetapi tidak ada hal yang keluar dari diri kita untuk menjadi berkat, untuk bisa berkontribusi dengan baik bagi sesama. Sama saja Bapak Ibu, tidak ada artinya. Sama saja Bapak Ibu dikatakan oleh firman Tuhan, kita ini dengan cara yang bergemerincing. Kenapa Bapak Ibu? Karena kasih menjadi ciri khas, identik untuk orang-orang percaya ataupun orang-orang Kristen, anak-anak kekasih Tuhan Yesus. Kalau saja kasih yang sudah dimiliki, kasih yang dimerdekakan oleh Tuhan sehingga itu diberikan kepada kita, tetapi kita tidak luas, kita tidak dengan mudah menyatakannya, berkontribusi di dalam hal kasih bagi orang lain. Apakah kita sudah bisa menjadi berkat dan menjadi pembawa kabar sukacita bagi sesama kita? Bagian yang kedua, Bapak Ibu, menyatakan kemerdekaan itu, kita perlu untuk perlihatkan kepada orang lain. Mengapa Bapak Ibu? Kita melihat dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 16. 1 Petrus pasal 2 ayat 16, demikian firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang memperlihatkan tentang kemerdekaan itu yang ada di dalam diri kita, itu artinya kita melakukan, kita mau tunjukkan, kita mau perlihatkan kepada orang lain apa arti merdeka sesungguhnya yang kita dapatkan secara khusus sebagai orang Kristen di dalam Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya melihat dalam ayat yang ke-12, ayatnya yang ke-16, di sini ditunjukkan dalam bahasa Inggrisnya, dalam NIV, sebagai pelayan Tuhan, as servant of God. Artinya Bapak Ibu, di dalam ayat ini dikatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hamba Allah di sini berbicara tentang pelayan Bapak Ibu. Jadi artinya ketika kita hidup sebagai orang merdeka, kita boleh kembali mempertanyakan dalam diri kita. Sebagai orang merdeka, siapakah yang telah memerdekakan saya, Bapak, Ibu, Saudara, dan jemaat sekalian yang ada di rumah? Bangsa ini bisa berdiri. Siapakah yang memperjuangkan bangsa ini sehingga bisa merdeka sampai saat ini? Banyak sekali Bapak, Ibu, pahlawan-pahlawan yang sudah kita tahu. Yang memperjuangkan dengan kerja keras, dengan upaya untuk bangsa ini bisa merdeka. Tetapi sebagai orang percaya, siapakah yang telah memerdekakan kita secara khusus? Saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Hanya satu pribadi yang membawa kita keluar merdeka, Bapak, Ibu. Untuk itu, Bapak, Ibu, mempergunakan kemerdekaan ini, hiduplah sebagai orang merdeka, nyatakanlah kemerdekaanmu, karena Kristuslah yang telah memerdekakan kita. Untuk itu dikatakan dalam ayat ini, hiduplah sebagai hamba, hiduplah sebagai pelayan, karena bukan hanya berbicara tentang saya sebagai pendeta untuk pelayan, tidak. Tetapi Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua sama statusnya. Pelayan Tuhan untuk melayani dimanapun kita berada. Pelayan Tuhan yang dituntut untuk menyatakan kemerdekaan itu yang telah kita terima. Karena kehidupan kita adalah pelayanan kita kepada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, kemerdekaan orang percaya berbicara tentang Kristus yang menyatakannya. Berbicara tentang menjalani hidup setiap waktu kita untuk melayani Tuhan
di dalam kasih. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, memang kita sudah merdeka sampai 76 tahun. Tetapi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita lupa untuk menyatakan kemerdekaan itu. Seringkali kita tidak melihat sejauh manakah kita telah merdeka di dalam Tuhan. Sejauh manakah kita tidak lagi dibelenggu oleh hal-hal di dalam pendirian kita, Bapak Ibu. Karena berbicara tentang merdeka, Bapak Ibu, masih banyak ternyata orang-orang Indonesia secara khusus yang belum merasakan arti kemerdekaan itu. Nah, untuk itu Bapak Ibu, bagian ketiga, kita melihat ketulusan yang menjadi poin tanda sebagai orang percaya yang telah dimerdekakan. Kenapa Bapak Ibu? Karena seorang pahlawan selalu memiliki ketulusan di dalam dirinya. Ketulusan untuk mau mengasihi, ketulusan untuk mau mengampuni, ketulusan untuk mau berkorban. Kalau tidak ada yang mau berkorban, kalau tidak ada yang mau rela memiliki ketulusan hati, bangsa ini tidak akan berdiri, Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena semua hanya berdasarkan keinginan diri sendiri. Tapi ketika kita boleh melihat dan kita yang merasakan sampai usia saat ini, bangsa ini berdiri oleh karena ketulusan para pahlawan yang diberikan Bapak Ibu. Jangankan para pahlawan Bapak Ibu, sekali lagi kita dimerdekakan oleh Kristus. Kalau Kristus tidak tulus untuk kita, maka hidup kita pun belum bisa dimerdekakan saat ini Bapak Ibu. Kehidupan kita tidak akan mungkin merasakan sukacita yang begitu besar sampai saat ini Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena ketulusanlah yang akan membawa kita keluar melihat, bahkan menyatakan kemerdekaan itu yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus. Berbicara tentang pahlawan bukan berarti kita hanya melihat orang-orang yang besar saja Bapak Ibu. Tetapi kita juga bisa menjadi pahlawan bagi sekeliling kita, bagi keluarga kita, bagi sanak saudara kita, bagi gereja kita. Ketika kita mau tulus melayani, kita berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita mau tulus menolong sesama kita, pelayanan kita pun berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena tulus itu melandasi segala sesuatu yang kita kerjakan Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, memang begitu kita melihat teladan-teladan secara duniawi ya Bapak Ibu, teladan-teladan yang diberikan oleh para pahlawan bangsa ini. Tetapi kita juga tidak bisa melupakan seseorang figur, seorang pahlawan sejati yang telah memerdekakan kita. Karena bagi kekristenan, merdeka atau dimerdekakan adalah keadaan di mana kita dibawa keluar, terbebas dari perangkap atau keadaan sulit. Kita dibawa keluar, ditarik dari lumpur yang paling dalam untuk bisa melihat keadaan yang sesungguhnya di dalam Kristus. Selama kita masih dibelenggu oleh hati yang rusak, sikap yang egois, perasaan yang salah, dan hati yang belum mau dengan sungguh mengampuni Bapak Ibu, sesungguhnya kita belum menjadi orang yang merdeka. Kenapa Bapak Ibu? Karena tidak ada landasan kasih itu di dalam diri kita untuk kita merdeka. Karena kita masih dijajah sesungguhnya. Kita masih diperangkap oleh dosa itu di dalam diri kita sendiri. Ketika keegoisan, ketika kemarahan, ketika iri hati, ketika kedengkian masih membelenggu diri kita, bagaimana mungkin kita dikatakan merdeka di dalam Kristus, merdeka di dalam kasih? Karena sesungguhnya kita sendiri saja, diri kita masih dijajah, diri kita masih diperangkap oleh dosa itu Bapak Ibu. Ketika kasih Tuhan memerdekakan kita, oleh karena kasih-Nya, kita dibawa keluar dari belenggu maut. Kita dimerdekakan oleh kasih Kristus, sehingga kita layak bersuka, sehingga kita layak menjadi pemenang-pemenang di dalam Kristus. Karena merdeka adalah kita menjadi pemenang, Bapak Ibu. Kita telah merdeka dari tangan penjajah.
Bangsa ini boleh bersorak-sorai, bangsa ini boleh bergembira, karena kita sudah telah menang atas para penjajah. Begitu pula di dalam kekristenan, di dalam Kristus. Kita merdeka karena Kristus yang telah memenangkan kita. Kita merdeka karena Kristus yang telah memperjuangkan kita, Bapak Ibu. Atas maut dan kemenangan itu menjadi milik orang percaya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Saat ini, sudah berapa lama kita ada? Kita sesungguhnya telah dimerdekakan oleh karena kasih Kristus, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kemerdekaan kita sebagai orang Kristen atau orang percaya di dalam Tuhan bukan berarti, Bapak Ibu, kita menjadi pasif begitu saja, Bapak Ibu. Kita tidak lagi memperjuangkan kemenangan itu. Kita tidak lagi memperjuangkan kemerdekaan yang telah dinyatakan oleh Kristus. Justru Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita telah diberikan kemerdekaan itu dari Tuhan secara khusus, itu artinya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya diberikan satu tanggung jawab yang besar untuk memperjuangkan kemerdekaan itu, untuk menyatakan kemenangan itu. Bagaimana kemerdekaan yang telah kita terima dari Tuhan untuk kita berikan kepada keluarga kita, kita bagikan sesama kita bagikan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Kalau kita sendiri saja belum merdeka, bagaimana kita bisa memenangkan orang-orang di sekitar kita? Kalau jiwa kita masih belum dimenangkan oleh Kristus, bagaimana mungkin kita bisa memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus, Bapak Ibu? Bagaimana mungkin kita bisa keluar tampil sebagai pahlawan-pahlawan Kristus jikalau kita sendiri saja masih sibuk memperbaiki atribut-atribut kita karena kita masih belum berkenan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Karena kita masih sibuk mengoreksi diri kita. Tuhan, saya masih menyakiti hati dia. Tuhan, saya masih emosi dengan dia. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain untuk membawa orang lain keluar melihat bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah dimenangkan oleh Kristus. Kita adalah orang-orang yang dimerdekakan oleh Kristus. Kasih Kristus yang telah tercurah bagi kita bagikan kepada orang lain, Bapak Ibu. Bagaimana mungkin kalau kita saja belum merdeka, kita saja belum keluar dari belenggu kehidupan, dari kepahitan, dari kemarahan, dari kemunafikan, keegoisan, bahkan kesombongan dan keserakahan. Bagaimana mungkin kita bisa memerdekakan orang lain, Bapak Ibu? Sekali lagi, kalau saya sendiri saja masih suka marah-marah, bagaimana saya bisa meredam emosi orang juga yang suka marah-marah? Karena kenapa? Karena sejatinya tidak ada kedamaian itu di dalam diri saya. Kalau Bapak Ibu sendiri saja masih suka bertengkar, bagaimana Bapak Ibu mau katakan, hei jangan suka bertengkar, padahal orang melihat kamu saja masih bertengkar. Itu artinya Bapak Ibu belum kita dimerdekakan sehingga orang lain melihat kamu saja masih di dalam kehidupan yang sama. Bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana mungkin kita bisa menyatakan kesabaran itu bagi orang lain? Kalau kita sendiri saja masih suka tidak sabar, Bapak Ibu. Itu artinya kita masih dibelenggu, Bapak Ibu, oleh keinginan-keinginan kita sendiri, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ada, Bapak Ibu, ketika orang lain sudah merdeka, kita belum, karena kita hanya sibuk meratapi diri kita sendiri, yang belum sepenuhnya merdeka di hadapan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita belajar mengampuni di saat kita disakiti, sesungguhnya kita sedang membawa sukacita itu ke dalam pribadi kita sendiri dulu, Bapak Ibu. Setelah itu, kita boleh keluar memenangkan orang lain. Kita menang artinya ketika kita boleh belajar sabar, kita menang atas sakit hati kita. Itu pelan-pelan kita kikis, Bapak Ibu. Karena kasih adalah apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan setiap waktu. Kasih tidak terlihat, Bapak Ibu. Tetapi justru itulah kita yang perlu menyatakan kasih itu bagi sesama. Agar mereka melihat bagaimana kasih Tuhan yang sesungguhnya
yang telah memerdekakan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Akhir-akhir ini Bapak Ibu, 1 minggu yang berjalan ini, saya sedang merasakan bahwa kesabaran saya sendiri sedang dituntun oleh Tuhan. Hari Jumat yang lalu Bapak Ibu, ketika ini adalah peristiwa kedua, ketika saya berangkat ke kantor, saya menggunakan Transjakarta, saya bingung kenapa Transjakartanya harus lewat dari halte yang seharusnya saya turun, saya dibawa pergi jauh lagi, karena ditutup Bapak Ibu. Di situ saya sedikit merasa kesal bahwa, aduh Tuhan, dibawa putar-putar lagi oleh Transjakarta. Tetapi ketika saya balik, Bapak Ibu, lewat Transjakarta, menuju halte kantor, Bapak Ibu sedikit sharing, disitulah saya mengerti mengapa Tuhan membawa saya diputar dulu jalan, Bapak Ibu. Ketika saya turun dari halte dan saya berjalan menuju kantor, Bapak Ibu, karena saya memakai headset, ada bapak-bapak yang memanggil saya. Saya bingung. Kenapa Pak? Saya bilang, Nak, minta maaf, saya perlu uang, motor saya ini sudah mati. Saya harus pulang, tapi saya tidak punya uang bensin. Boleh minta tambahan 5.000, karena saya hanya punya uang 5.000. Ketika saat itu juga Bapak Ibu, saya melihat, karena saya biasanya tidak pernah pegang uang cash ya Bapak Ibu, karena saya paling malas pegang uang cash. Tapi ketika saya melihat dompet saya ada, puji Tuhan ada 20.000. Saya berikan juga kepada Bapak Ibu 20.000. Dan Bapak itu bilang, Nak, nggak usah kebanyakan. Saya bilang, Pak, saya ada Pak. Silakan pakai untuk Bapak pulang. Hal pertama Bapak Ibu, ketika saya merasa bahwa, Tuhan kenapa sih saya diputar-putar padahal udah harusnya nyampe gitu. Tapi saya mengerti ketika saya jalan mau masuk pintu kantor, saya hanya bisa berkata dulu lagi, Tuhan terima kasih, karena saya mengerti kenapa Tuhan harus bawa saya putar lagi dulu. Hari berikut sebelumnya juga Bapak Ibu, kenapa saya harus tersandung Bapak Ibu sebelum saya masuk ke kantor? Tapi saya mengerti bahwa di depan saya ada hal yang kalau saya jalan ada paku Bapak Ibu. Tapi Tuhan membawa saya untuk saya tersandung terlebih dahulu sebelum saya jalan. Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan Yesus. Kalau hal-hal kecil saja yang ada di depan kita, kita tidak bisa membawa diri kita untuk ada damai sejahtera. Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana mungkin kita bisa menyatakan bahwa Tuhan itu kasih? Bagaimana mungkin kita mau melihat sesungguhnya apa sih yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, Bapak Ibu? Saya tidak tahu, mungkin Bapak Ibu memiliki pengalaman di dalam Tuhan yang begitu indah, yang begitu luar biasa. Tapi ketika setiap hari kita berjalan, Bapak Ibu, kita melihat kembali, kita mari mau belajar untuk Tuhan pimpin di sepanjang hari ini, Bapak Ibu. Saudara yang dikasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, 1 Korintus pasal 13 ayat yang kedua. Ketika Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita melakukan kasih itu Bapak Ibu. Karena kenapa? Tanpa kasih, hidup kita belum merdeka Bapak Ibu. Kalau tidak ada kasih Kristus bagi kita saat ini mungkin tidak tahu apa itu artinya mengasihi, kita tidak tahu apa itu artinya mengampuni, kita tidak tahu apa itu artinya mengasihi sama kita Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena Kristus telah menyatakannya bagi kita, maka kita perlu menyatakannya bagi orang lain. Pergunakanlah kasih itu Bapak Ibu. Pakailah ia setiap waktu. Yang menjadi aplikasinya bagi kita Bapak Ibu. Nyatakanlah kasih Kristus yang telah memerdekakan kita setiap hari, setiap waktu di dalam kehidupanmu. Perlihatkanlah bahwa ada satu pribadi yang telah memperjuangkan kita, memperjuangkan saya dan Bapak Ibu sekalian sampai saat titik darah penghabisan Bapak Ibu. Satu pribadi yang menyatakan saksi sejarah di Bukit Golgota dan para rasul juga yang menjadi pahlawan sejati bagi kita, memperjuangkan, menyuarakan kemenangan dan kemerdekaan itu bagi saya Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita yang mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Nyatakanlah dan kumandangkanlah setiap waktu dalam hidup kita bahwa kita dimerdekakan oleh Kristus, kita dimenangkan oleh Kristus, kita dibebaskan oleh kasih Kristus, dan bangsa ini berdiri juga oleh karena perkenanan Tuhan. Mari Bapak Ibu menjadi pahlawan
bagi sekitar kita, bahkan bagi bangsa ini. Lakukanlah hal-hal yang kecil agar itu boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang dimenangkan oleh Engkau, Bapa. Bangsa ini berdiri oleh karena perkenanan Kristus. Bahkan kami sebagai orang percaya juga diperkenankan oleh Kristus. Sampai perjuangan Engkau ya Bapa mencurahkan darah-Mu yang mahal di atas bukit Golgota untuk memerdekakan kami dari dosa, mengeluarkan kami dari maut dosa Bapa. Untuk itu Bapa di dalam surga, seringkali kami lalai dan lupa di dalam melakukan, menyatakan, memperjuangkan kemerdekaan yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapa, ajar kami menjadi warga Indonesia yang tidak hanya mau berpangku tangan begitu saja, tetapi ajar kami Tuhan melihat perjuangan Kristus. Kami juga mau berjuang atas bangsa ini. Kami juga mau bersaksi bagi bangsa ini Tuhan, bahwa Engkau yang memenangkan kami. Kami mau juga bangsa ini dimenangkan oleh Kristus. Terpujilah Engkau, Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembalikan kepada Ibu Lulu. Ya, terima kasih Ibu Pendeta Lilis untuk firman Tuhannya, menguatkan kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, aminkan bagian firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta. Mari bersama dengan seluruh umat di muka bumi, bersama dengan seluruh jemaat Tuhan, bersama dengan semua Bapak Ibu yang ada di rumah kita masing-masing, kita mengakui pengakuan iman rasuli secara bersama. Mulai. Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, kami Tuhan Kudus, lahir dari Maria, dari pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan kerajaan maut, dari ketiga bangkit keluar dari neraka mati, surga dikuburkan pada Allah, yang Maha Kuasa, dari Allah menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, kesatuan kudus, pengampunan dosa, bagi orang hidup yang Amin. Iya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kita untuk memasuki minggu di depan kita dalam aktivitas dan kerja kita. Saatnya kita mau memberikan yang punya Tuhan, persembahan dari setiap berkat yang Tuhan berikan lewat pekerjaan, aktivitas bisnis kita. Sambil Bapak Ibu akan nantinya mempersiapkan persembahan untuk nanti disampaikan melalui rekening yang sudah disiapkan. Keluarga Om Armstrong akan mengangkat pujian. Kenapa kita tidak bersyukur? Kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, laut yang luas, gunung yang megah, menghijau padang, kita semua. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka. Pagi mereka bermandi jaya surya dan cerah, itikaf hijau burung terhenti, bunga berbagi harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Iya, saya mohon kesediaan Diaken Ibu Christine untuk membawa kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur hanya bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, kami sudah mendengar firman-Mu, dan kami juga sudah memberikan persembahan kami kepadamu Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan sampai hari ini Tuhan. Kiranya setiap firman yang Tuhan sampaikan menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami semakin mau menuruti kehendak-Mu Tuhan. Karena ketika
Engkau sudah memerdekakan kami Tuhan, kami juga dapat menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan menerima setiap persembahan yang kami berikan ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya. Terima kasih Ibu Diakan Presiden. Bapak Ibu yang terkasih, firman kebenaran telah kita dengar, kita boleh menyanyi, memuji Tuhan, bahkan bersaksi bagi Tuhan. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Sebelum nantinya akan masuk dalam doa syafaat sekaligus doa berkat. Mari sama-sama melalui keluarga Om Angstrong kita angkat pujian sekali lagi. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Ya, saya persilakan untuk siapkan doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Kemurahan-Mu Allah kami dalam Yesus Kristus lebih dari hidup kami rasakan. Kemurahan-Mu yang luar biasa kami rasakan dalam hidup kami. Berkenan dengan kami boleh merayakan 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih bahwa kami tumbuh, kami berkembang di dalam negara yang milik Tuhan, yang Tuhan berkati, yang Tuhan urapi, yang Tuhan jaga dari segala yang jahat. Terima kasih bangsa dan negara ini milik-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Sebagai umat yang percaya, kami datang, kami bersyukur punya bangsa Indonesia, kami bersyukur, kami berterima kasih karena diberikan kesempatan hidup, bekerja, mengabdi, berkarya di negara ini, Bapak. Di bangsa Indonesia ini kami serahkan dalam tangan Tuhan, baik para pemimpin, presiden, wakil presiden, seluruh menteri, seluruh wakil rakyat, bahkan seluruh pemimpin daerah dari gubernur, bupati, camat, sampai pada ketua RT. Terima kasih bangsa ini milik Kristus dan bangsa ini sudah 76 tahun merdeka. Kami berdoa di dalam nama Yesus Bapa ambil alih bangsa ini. Walaupun masih dalam kondisi pandemi COVID-19, kami percaya Tuhan Yesus mengasihi bangsa kami. Tuhan Yesus kami mohon pulihkan bangsa kami, pulihkan kesehatan bangsa kami, pulihkan kondisi pendidikan bangsa kami, pulihkan kondisi
perekonomian bangsa kami. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati setiap pemimpin dengan hikmat surgawi, setiap kebijakan yang diambil, setiap program yang dibuat, biarlah dalam kendali Tuhan Yesus. Roh Kristus ada bersama-sama para pemimpin bangsa ini, dan ada bersama-sama umat Tuhan yang berbakti, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus di bumi Nusantara ini. Kami semua diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih. Seluruh pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pulihkan bangsa ini Bapak. Ada begitu banyak pergolakan yang terjadi, juga ada begitu banyak mungkin bencana-bencana yang mungkin saja terjadi selain pandemik ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak lindungi bangsa kami, lindungi masyarakat Indonesia, lindungi orang-orang percaya yang ada di bumi Nusantara ini Bapak. Terima kasih bahwa bangsa ini tetap ada dalam kasih karunia-Mu, dalam pertolongan-Mu, dalam kuasa-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi gereja Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Gereja yang Tuhan pakai, baik itu gereja PGI maupun organisasi-organisasi gereja yang ada di Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati supaya pemimpin-pemimpinnya menghidup di dalam kasih Kristus. Hidup dalam kerendahan hati, tidak sombong, tapi sungguh-sungguh dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Supaya gereja ini menjadi satu untuk mewartakan kasih-Mu, mewartakan kebenaran ilahi, mewartakan pembebasan, dan mewartakan damai sejahtera bagi setiap umat yang percaya kepadamu. Bapak terima kasih, gereja Tuhan kami taruh dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Seluruh gereja di muka bumi ini Tuhan memberkati. Gereja di dunia ini Tuhan Yesus juga berkati, supaya sungguh-sungguh nama Yesus saja yang dipermuliakan. Berkenan dengan itu Bapak, kami tetap berdoa bagi pekabaran Injil di tengah-tengah dunia ini. Tuhan menolong para misionari, Tuhan menolong para hamba-hambanya yang Tuhan pakai untuk mewartakan Injil-Mu, supaya sungguh-sungguh mereka dilindungi dari segala yang jahat. Juga kami saat ini tetap berdoa, sepakat memohon dalam kondisi di Afghanistan saat ini. Tuhan Yesus, mereka yang percaya kepadamu sementara mengalami banyak penderitaan di Afghanistan. Kami berdoa Tuhan tolong, Tuhan urapi dan kuatkan umat percaya yang ada di sana, supaya mereka kuat menghadapi pergolakan yang terjadi. Kami berdoa Tuhan, ada maksud Tuhan dengan kondisi yang terjadi di Afghanistan. Para pengungsi yang harus keluar dari Afghanistan, kami berdoa Tuhan Yesus lindungi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga dengan bagian negara lain yang ada di muka bumi ini yang menghadapi pergolakan, yang menghadapi penderitaan, yang mengalami bencana. Tuhan tolong dan Tuhan tolong mereka. Teristimewa umat-Mu yang percaya. Tuhan Yesus tolong mereka, kuatkan mereka. Di dalamnya Bapak kami berdoa khusus bagi gereja kami, GKC. Kami berdoa Tuhan Yesus jemaat Given. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa memberkati hamba Tuhan, gembala diberkati dalam nama Yesus dengan keluarga dan rencana-rencana masa depan beliau dengan pekerjaannya diurapi di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kedua hamba Tuhan yang senantiasa tulus dalam melayani, dalam nama Tuhan Yesus Bapa tetap memberkati, menolong masa depan mereka, keluarga mereka diberkati. Semua diaken masing-masing dengan keluarga diberkati di dalam nama Yesus. Tuhan melihat, Tuhan Yesus mendengar setiap keluhan keluarga-keluarga para diaken. Mungkin ada yang dalam kondisi sulit, mungkin ada dalam kondisi sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan. Kami berdoa masing-masing keluarga jemaat Given ini kami taruh dalam tangan Tuhan. Saat ini yang mengikuti ibadah diberkati dalam nama Yesus dengan segala yang mereka perlukan, segala pergumulan khusus yang dinaikkan kepadamu Tuhan. Bapa mendengar, Bapa menjawab di dalam nama Yesus. Jika ada yang dalam menghadapi
kesulitan ekonomi, Tuhan Yesus buka jalan. Jika ada yang menghadapi kesulitan karena badan yang tidak sehat, di dalam nama Yesus oleh bilur-bilur darah Yesus disembuhkan. Kami berdoa baik lansia, para pemuda, remaja, anak-anak, kami taruh dalam tangan Tuhan, baik keluarga-keluarga. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong. Juga mungkin simpatisan baik yang hadir saat ini maupun yang tidak hadir, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati setiap keluarga kami dengan pergumulan-pergumulan khusus. Tuhan mendengar, Tuhan menjawab menurut kehendak Tuhan Yesus sendiri. Lawat setiap keluarga-keluarga kami, pulihkan kondisi kami semua supaya kami kuat di dalam Kristus menghadapi berbagai persoalan-persoalan yang terjadi saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami terus menyatakan kasih dan kemurahan-Mu di setiap karya kami, di setiap pengabdian kami, dimanapun Tuhan Yesus berkenan kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini juga kami berdoa kepada secara khusus untuk rencana-rencana dan program jemaat ini. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus buka jalan. Kami sangat percaya pada waktu Tuhan kami akan bergereja bersama-sama offline. Dan kami berdoa Tuhan membuka jalan untuk semuanya itu. Setiap program yang akan dilakukan, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus buka jalan. Kami tetap berdoa untuk rencana rapat sinode, sidang sinode yang akan terjadi nanti untuk sinode GKSI pada bulan November. Kami berdoa di dalam nama Yesus, segala kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, dana, biaya yang diperlukan, Tuhan Yesus buka jalan. Semua acara yang dipersiapkan Tuhan Yesus tolong. Waktu pelaksanaannya Tuhan berkati. Semua orang yang terlibat baik secara khusus pengurus hariannya, ketua, sekretaris, bahkan seluruh perangkat yang ada dalam sinode. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Kami sebagai gereja juga given yang bisa berkontribusi, Tuhan Yesus juga memberkati dan menolong. Pada waktunya sidang sinode boleh dilaksanakan dalam kendali Tuhan Yesus, baik offline maupun online. Biarlah Tuhan Yesus yang mengendalikan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hidup kami, ini doa kami, ini keluhan kami, ini ucapan syukur kami. Kami bawa di atas mezbah-Mu Tuhan, kami mohon kasihani kami semua Tuhan. Mampukan kami Tuhan, kuatkan kami. Mungkin kami ada dalam kondisi yang sangat sulit saat ini, kami berdoa. Tuhan Yesus tolong kami. Tuhan Yesus kasihani kami semua. Persiapkan kami semua, baik sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai yang lansia. Sungguh-sungguh kami siap memulai minggu baru bersama dengan Tuhan Yesus. Kasihani kami Bapa. Biarlah kasih-Mu menjadi nyata dalam hidup kami. Dalam berkeluarga, dalam bertetangga, dalam bermasyarakat, dalam berjemaat. Dalam kendali Kristus. Ini doa kami Tuhan Yesus, mengampuni salah dan dosa kami, menguduskan kami semua, supaya kami layak bukan karena kami hebat, tapi kami layak karena kami dikasihi Tuhan Yesus. Kami layak karena diperkenankan oleh Tuhan Yesus ada di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih banyak, ini doa kami. Ampuni kami sekali lagi ya Tuhan Yesus, dengarkan setiap ungkapan doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang boleh mengajarkan para murid dan kami semua mau berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Bapa yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di akhir ibadah ini, kekasih-kekasih Allah, jemaat kecintaan Allah GKS Given, ibadah online ini selesai, kembali beraktivitas di rumah masing-masing. Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub akan memberkati pekerjaanmu sepanjang minggu berjalan ini.
memberkati usahamu sepanjang minggu berjalan, menjaga kesehatanmu sepanjang minggu berjalan, menjaga pendidikan anak-anakmu sepanjang minggu berjalan ini. Mulai hari ini, besok, lusa, bahkan sampai dia datang kedua kali, mengajak kita sare-sarenya bersama-sama dengan dia, memerintah dengan dia di langit yang baru, bumi yang baru. Yang percaya katakan, amin. Bapa, terima kasih.